Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbira al-kainat wa khalaqa al-aradina was-samawat وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Malam ini kita masuk ke bab yang ketiga. Teks Arabnya halaman 10. Kalau terjemahnya halaman 13. Bab tentang khauf sudah kita lewati. Bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana takut kepada Allah adalah pondasi, asas, dasar dalam menjalani segala aktivitas kita. Kenapa? Karena seperti kita telah bahas panjang lebar bahwa takut kepada Allah itu adalah bagaikan sayap yang membuat kita bisa terbang. Jadi sayap khauf dan sayap roja, harap. Takut dan harap adalah dua sayap yang kita gunakan untuk terbang. Artinya terbang ya hidup. Juga takut kepada Allah adalah rem, pencegah dari segala macam keburukan sekecil apapun itu. Hanya dengan takut kepada Allah kita bisa nyetop semua keburukan yang kita pernah lakukan. Orang nggak bisa berhenti melakukan keburukan, tidak bisa mencegah dari keburukan apapun kalau enggak takut kepada Allah Subhanahu. Semua keburukan yang kita lakukan itu karena kita enggak sanggup menahan diri. Sebetulnya keburukan itu sebelum kita lakukan, Pak, itu ada pertimbangan. Semua kita itu sempat mikir, ini saya lakukan enggak? Semua, ninggalin sholat, mukul orang, mencuri, korupsi, menghina, berdusta, semua keburukan apapun yang kita lakukan itu sebetulnya kita sempat berpikir, ada pertimbangan, tapi kita kalah oleh dorongan nafsu. Kenapa? Karena andai kata keburukan itu kita lakukan tanpa pertimbangan, maka kita nggak berdosa. Itu namanya keburukan tidak disengaja. Jadi keburukan yang tanpa pertimbangan tiba-tiba kita lakukan itu nggak sengaja namanya, dan itu nggak ada dosanya. Yang ada dosanya itu yang disengaja. Yang namanya disengaja itu pasti ada niat. Namanya sengaja ya niat ya sengaja. Dan namanya niat itu kan mikir, Pak. Ada mikir walaupun sebentar kita tuh ada mikir. Nah, saat mikir itulah terjadi peperangan di dalam diri kita. Ada yang nafsu mendorong untuk melakukan, sementara keimanan kita menahan jangan sampai dilakukan. Nah,
kalau keimanan ini tidak diberikan kekuatan oleh rasa khauf, takut kepada Allah, dia akan kalah. Jadi ketika kita akan melakukan keburukan, itu nafsu mendorong, keimanan menahan. Nah, keimanan kita ini kalau nggak punya power berupa takut, khauf kepada Allah, maka dia akan kalah, kita melakukan keburukan. Begitupun ketika kita akan melakukan kebaikan, sholat, ketaatan, apapun, itu nafsu akan menghalangi. Ya, nafsu dan setan itu berkoalisi mencegah dari semua kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau nggak ada khauf kepada Allah, takut kepada Allah, maka kita akan kalah, nggak jadi melakukan. Jadi keimanan itu perlu dicas oleh khauf, takut kepada Allah. Karena setan ini koalisi, udah dua nih, setan nafsu, udah dua kekuatan besar yang susah ditaklukkan. Maka keimanan kita juga harus dibantu, harus berkoalisi juga dengan khauf. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bab yang ketiga, dan ini juga penting sekali ya, dasar. Apalagi di masa-masa banyak cobaan seperti sekarang ini, masa-masa penyakit, masa virus, pandemi, kehidupan susah misalnya, banyak yang penghasilan duniawinya misalnya kurang. Ini kan butuh kesabaran, makanya penting bab ini. Dan kita mulai membaca kitab Mukasyaffatul Qulub bab ketiga ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, khususnya pengarang kitab ini Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah wa nawwara darihah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang menyimak Arabnya di halaman 10 ya, bab 3 Al-Babutsan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbi yassir wa'in. Al-Babus Salisu, bab yang ketiga, fis sabri wal marad, mengenai sabar dan sakit. Jadi sabri, fis sabri wal maradi, mengenai sabar dan sakit. Man arada an yanjua, barang siapa yang ingin selamat, min adzabillahi, dari siksa Allah, dari azab Allah. Jadi siapa yang ingin selamat dari siksa, wa yanala thawabahu wa rahmatahu, dan mencapai atau mendapatkan pahala dan rahmatnya, atau memperoleh pahala dan rahmat atau kasih sayang. Jadi dua nih. Wa yadkhala jannatahu, dan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi siapa yang ingin selamat dari siksa dan mendapatkan rahmat, kasih sayang, pahala, dan masuk surga. Jadi dua ya, yang kita harapkan itu dua. Selamat dari siksa, memperoleh pahala atau surga. Jadi selamat dari neraka dan mendapatkan surga. Karena kalau selamat dari neraka, nanti nggak dapat surga nanti. Atau selamat dari siksa,
tapi surganya paling bawah ya. Kita kan pengennya yang berkualitas. Jadi selamat dan memperoleh selamat dari siksa, memperoleh rahmat dan surga. Siapa yang ingin itu, falyanha, maka hendaklah ia menahan nafsahu, nafsunya, keinginannya, an syahawatid dunia, dari keinginan-keinginan duniawi, dari syahwat-syahwat dunia. Jadi itu yang pertama. Jadi siapa yang ingin selamat tuh, mau tidak mau, la budda, tidak boleh tidak, harus menahan nafsu. Kenapa? Ini kita ulang-ulang ya, karena syahwat, ingat syahwat itu bukan hanya syahwat biologis ya, banyak syahwat itu semua keinginan-keinginan duniawi. Ingin harta banyak, syahwat; ingin jabatan tinggi, syahwat; ingin terkenal, syahwat; ingin dimuliakan, dipuji orang, syahwat; tidak mau dicaci maki, dicela, syahwat; ingin perempuan istri cantik, syahwat; ingin istri kaya raya, syahwat. Semua itu syahwat yang bersifat duniawi. Dan syahwat itu keinginannya hanya untuk dunia ya. Beda kalau misalnya bapak usaha bisnis tujuannya menolong orang, nah itu lain. Itu bukan syahwat itu. Syahwat itu orientasinya dunia saja dan sesaat. Jadi, ciri khas syahwat itu sesaat. Misalnya makan enak tapi berbahaya, itu syahwat. Misalnya darah tinggi tapi doyang kambing, apa ya, jadi makanan enak tapi merusak badan, nah itu kan kalau syahwat itu nggak peduli mau bahaya mau nggak, yang penting enak sesaat, padahal kan akibatnya panjang. Jadi kalau syahwat itu nggak mikirin kehidupan panjang, apalagi akhirat. Dunia aja itu pengennya yang sebentar ya, sesaat ya. Jadi pertama harus menahan dirinya, keinginan-keinginannya dari dorongan-dorongan syahwat duniawi. Yang kedua, wal yasbir ala syadaidiha wa masaibiha, dan dia harus bersabar dalam menghadapi segala macam kesusahan-kesusahan dan musibah-musibah duniawi. Nah, kesulitan, masalah, wal yasbir, harus, hendak, harus, nggak boleh tidak, bersabar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi menahan nafsu itu nggak mudah. Pengen yang bukan untuk kepentingan akhirat, itu menahan tuh nggak mudah. Kepengen yang sifatnya sesaat, pengen makan enak, tapi kalau makan enak masih mending yang halal. Ini makan enak yang syubhat, yang nggak jelas halal haramnya, itu harus dihindari. Ini ayat ini singkat tapi dalam ya. Wallahu yuhibbu, Allah mencintai. Jadi orang yang sabar itu makamnya udah tingkat mahabbah. Mahabbah itu orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, dan itu diraih oleh orang-orang yang bersabar. Allah mencintai. Jadi nggak mudah Pak kita dicintai Allah tuh. Kita nggak dibenci ada udah syukur banget. Ini dicintai oleh Allah. Makanya kita itu kalau doa, ya Allah mudah-mudahan kami semua ini termasuk golongan orang-orang yang Engkau cintai. Allahumma ja'alna min ibadikal muhibbin
Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, sabar. Kita teruskan. Was-sabru ala aujuhin. Dan sabar itu ada beberapa macam. Kalau di sini yang kita tahu selama ini ada 3 ya. Aujuh itu beberapa wajah atau beberapa macam. Sabar itu beberapa macam. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi ibadah itu butuh sabar. Jangan dianggap ibadah itu biasa. Itu butuh kesabaran. Paling terasa kesabaran itu adalah untuk istiqomah. Jadi sabar sholat. Sabar, orang yang sabar dalam sholatnya, dia akan terus menerus bagaimanapun cobaannya. Ini udah rumahnya dekat, hanya gerimis, lalu enggak sholat atau enggak jamaah atau nunda-nunda, itu kan butuh kesabaran. Jadi semua ibadah, sedekah misalnya, itu kan rintangannya banyak. Nanti jadi berkurang hartanya, nanti tabungannya nggak banyak lagi, nanti kan kebutuhan keluarga juga banyak. Jadi butuh kesabaran menghadapi cobaan-cobaan dalam beribadah. Semua ibadah butuh kesabaran. Makanya dalam ibadah semuanya butuh kesabaran, apalagi membaca Quran, ya, bertadabbur Al-Quran, khataman Al-Quran, berzikir, semua butuh kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabrun an maharimih. Ini yang agak lebih tinggi, lebih berat. Bersabar dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kalau tadi sabar menunaikan perintah. Kalau yang lebih berat itu sabar meninggalkan yang dilarang. Terutama itu menjaga pandangan mata. Aduh, apalagi kalau lagi jalan aja, apalagi kalau masuk restoran, mall, pasar, menjaga itu pandangan yang dilarang. Ya butuh kesabaran. Berjuang sajalah, namanya dunia ya. Jadi jangan dipikir, kenapa ya susah banget menjaga pandangan itu. Kita kemana-mana banyak aurat, banyak hal-hal yang kita, ya namanya hidup tuh begitu, cobaannya banyak. Karena pahala sabar itu mahabbah, dicintai Allah. Jadi nggak main-main, Pak. Kenapa menghindari larangan, apalagi yang kecil-kecil itu berat? Karena pahalanya gede. Pahalanya dicintai Allah itu kan tinggi, mencapai derajat yang mulia di sisi Allah. Jadi bahkan ada ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, Pak, itu pahalanya enggak pakai hitung, enggak hitung-hitungan, jadi enggak terhitung, bighairi hisab. Itu saking mulianya orang yang mampu ya bersabar. Selamat berjuang. Ya, masih mending ya yang offline ini, yang pemandangan haram yang di jalan, di mall. Yang di handphone itu lebih berat lagi. Ya, belajarlah kita sama-sama menahan diri. Jadi yang lebih berat adalah menahan atau bersabar dalam menghindari larangan. Nah, yang ketiga, wasabrun 'alal musibah wa 'inda sadamatil aula, atau as-sadamatil ula. Sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini terutama yang musibah pertama. Kalau musibah yang berulang-ulang itu biasanya sudah lebih. Musibah yang pertama,
Misalnya orang kena banjir atau kena longsor, kena kebakaran, itu kan kalau ngebahasnya sabar itu mudah Pak, sabar ya. Kalau kita mengalaminya itu nggak mudah. Jadi jangan dianggap wah sabar musibah gampang kalau ngomonginnya. Kalau udah pas kita yang ngalamin, itu baru ketahuan kita sabar atau enggak. Mungkin diantara kita, ini pembahasan sabar mah udah biasa, udah sering itu aja masih berat ngamalinnya. Di rumah aja itu kadang kita berat nahan sabar, misalnya sama pasangan hidup, sama orang tua, anak. Kan berapa kali bapak tuh kita lah ya nggak bisa nahan sabar, nahan emosi sama anak, atau mungkin bawahan di kantor sama istri, orang tua bahkan. Jadi betapa sabar tuh nggak mudah. Jadi jangan dianggap remeh, wah sabar wah pembahasan sabar biasa. Jangan pandang remeh, ini berat ini. Jadi ini tingkat-tingkatannya ya. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan, kemudian naik lagi sabar dalam menghindari larangan, kemudian sabar saat terkena musibah. Faman sabara. Nah, ini pembahasannya nih. Mudah-mudahan dengan pembahasan pahalanya ini bapak-bapak jadi ahli sabar semuanya. Faman sabara ala ta'atillah, barang siapa yang bersabar dalam melakukan ketaatan, dalam melaksanakan perintah, a'tahullahu ta'ala yaumal qiyamati, maka Allah akan memberikan dia pada hari kiamat salasami'ati darajatin fil jannah, 300 derajat di surga. 300 salasami'ah 300. Kayak gimana itu kalau di dunia ini satu pangkat atau dua pangkat, ini derajatnya 300. Itu orang yang taat, sabar dalam melakukan ketaatan. Jadi kalau sakit-sakit dikit, salat, ya Allah ini kami umur udah sekian, sujud udah nggak sempurna, ruku nggak sempurna, ya harus sabar. Saya lagi sakit, habis kepleset kakinya, ya harus sabar. Melakukan ketaatan itu butuh kesabaran. 300 Pak, 300 derajat. Wah. Dan ini wa kullu darajatin bainas sama'i wal ardh, jarak 1 derajat dengan derajat yang lainnya itu bagaikan langit dan bumi. Jadi kalau 300 gimana itu? Jadi 1 derajat seperti langit bumi kali 300. Ya apa nggak murah Allah itu ya? Jadi ahli sabar lah. Itu bagi yang sabar pertama, sabar melakukan ketaatan. Wa man sabara an maharimillahi ta'ala, siapa yang sabar dalam menghindari larangan Allah, ini sabar yang kedua yang lebih berat. A'tahullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan memberikan dia pada hari kiamat 600 darajatin, 600 derajat, 2 kali lipat ini. Berarti memang sabar menghindari yang haram itu berat, pahalanya 2 kali lipat, berarti lebih butuh perjuangan. Wa kullu darajati, setiap derajat mislu ma bainas samai sabi'ati wal ardi sabi'ah, jarak antara 1 derajat Pak dengan derajat berikutnya itu bagaikan langit ke-7 dan bumi ke-7. Kalau tadi enggak langit pertama aja, langit pertama dan bumi pertama, ini yang ke-7, berarti langit yang paling tinggi dan bumi, tanah yang paling bawah. Bumi yang paling bawah itu kan makin jauhnya kebayang itu kali 300 kali 600. Jadi udah
derajatnya ditambah jadi 600, jaraknya juga jauh, lebih jauh dari yang pertama. Allah, berjuanglah Pak, nggak lama, cuman 50 tahun 60 tahun masa nggak bisa. Wa man sabara 'alal musibah, yang sabar terhadap musibah, ini yang lebih berat lagi. Dan siapa yang bersabar alal musibati a'tahu Allah taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah akan memberikan dia sab'ami'ati darajatin fil jannah, 700 derajat. Kalau tadi 600, ini lebih tinggi lagi, 700. Kullu darajatin, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain, ma bainal arsy ila tsura atau ila tsara, antara arsh dan bumi. Jadi kalau langit itu masih di bawah Pak, arsh itu jauh lebih di atasnya lagi, langit ketujuh. Jadi antara satu derajat dengan derajat itu bagaikan bumi dan arsh, sidratul muntaha, arshnya Allah. Dan itu 700. Waduh. Jadi kalau ada yang bilang sabar itu nggak mudah karena pahalanya besar, makanya wajar. Ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Nah itu berarti sabar yang dia nggak bisa. Sebetulnya sabar nggak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita bersabar. Jadi dia katakan sabar ada batasnya karena dia nggak mampu bersabar yang lebih tinggi lagi. Dianya yang ada batasnya dalam melakukan kesabaran. Jadi bukan sabar ada batasnya, kita atau dianya yang bersangkutan nggak mampu sabar lagi. Hukiya, diriwayatkan anna Zakaria, bahwa Nabi Zakaria alaihissalam enggak dijelaskan di terjemahan ya kisah Nabi Zakaria ya. Ada. Ya saya baca ini ada. Hukiya anna Zakaria, dikisahkan bahwa Nabi Zakaria alaihissalam hariba minal yahud faqafau atharah. Jadi Nabi Zakaria suatu hari dikejar oleh orang-orang Yahudi. Faqafau atharah, lalu Nabi Zakaria terkepung jejaknya. Jadi Nabi Zakaria lari dari orang Yahudi lalu terkepung, ditemukan gitu. Falamma danau minhu, ketika orang-orang Yahudi itu udah mendekat mau ditangkap Pak sama orang Yahudi, ra'a syajaratan, Nabi Zakaria melihat sebatang pohon. Faqala laha, lalu Nabi Zakaria berkata kepada pohon itu, ya syajaratu adkhilini fik, wahai pohon, masukkan aku ke dalammu. Ini Nabi. Ya pohon, saya dikejar Yahudi nih, saya mau masuk sembunyi di dalam batang pohon itu. Jadi Nabi Zakaria kayak dulu pernah nonton sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Itu kan dikejar-kejar sama apa ya, lawan, sembunyi di dalam pohon. Kayak gitulah ya. Di kata Nabi Zakaria, ya syajarah, wahai pohon terbelah, saya mau masuk ngumpet gitu, saya dikejar Yahudi ini. Fansyaqqatis syajarah, maka pohon itu terbelah. Fadakhala fiha, lalu Nabi Zakaria masuk. Di cerita-cerita sama Nabi dulu itu keren-keren, lucu-lucu. Summa ilta'ammat alaihi, kemudian pohon itu menutup diri membungkusnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ditutup, ngumpet di dalam, dan pohon itu tertutup kembali. Fasyara alaihim iblisu an ya'tu bil minsyar,
Tapi iblis, ya namanya iblis ya jahat ya. Iblis tuh ngasih tahu apa ya, ngasih isyarat kepada orang Yahudi, potong pohon itu. Bisa kari ada di dalam. Apa? Potong, gergaji. Iblis ini emang nggak bisa diajak apa ya? Diajak kerjasama, jahat. Rupanya iblis ngasih tahu ya. Wa yashukkuha nisfaini hatta yamutu fiha. Maka orang Yahudi tadi menggergaji pohon itu hingga Nabi Zakaria ikut terbelah dan meninggal. Ya, nanti kita cek nih riwayat ini. Fafa'alu kama qala iblis, karena mereka mengikuti petunjuk iblis. Wadzalika, ini penjelasannya. Wadzalika li'annahu i'tasama bisyajarah. Yang demikian itu kenapa Nabi Zakaria meninggal atau celaka? Li'annahu i'tasama bisyajarah. Nabi Zakaria melakukan pelanggaran, yaitu minta tolong ke pohon. Dia bersandar ke pohon, berlindung ke pohon. Walam ya'tasim billah, dan tidak minta tolong kepada Allah. Fa'awrathahu dzalika halaka nafsihi fanashara bil minsyari ala firqatain. Maka dia menjadi hancur apa ya, meninggal, celaka. Ini secara duniawi ya, bukan. Para nabi itu banyak yang terbunuh, tapi itu bukan berarti mereka di akhirat celaka, dunianya saja. Sama dengan sahabat-sahabat Nabi, banyak yang terbunuh, ditebas, itu banyak. Para nabi juga banyak. Tapi di akhirat nanti lain. Jadi orang yang wafat syahid di dunia ini bisa jadi di sana lebih tinggi derajatnya daripada di dunia ini. Jangan dianggap orang yang matinya terbunuh, matinya di penjara, matinya ini dicelaka. Bisa jadi Allah lebih tahu yang terbaik, dan bisa jadi derajatnya dia angkat oleh Allah di akhirat kelak. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tentang sabar. Ini akan banyak penjelasan-penjelasan hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu riwayat-riwayat, kisah-kisah yang sangat menyentuh hati mengenai kesabaran para kekasih Allah dan para nabi. Insyaallah mudah-mudahan satu kali lagi ya sebelum Ramadan kita ngaji atau terakhir. Wallahu alam, nanti akan diinformasikan apakah minggu depan kita sudah libur atau minggu depan kita masih. Terima kasih banyak jamaah yang hadir dan teman-teman jamaah yang menyimak di live streaming di Facebook. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup membaca surah Al-Fatihah. Kita akan masuki salat Isya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqil aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.